Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini Radu Yendra bersama Radu Institute terus akan mengisi dunia maya Indonesia dengan berbagai kegiatan bedah riset artikel. Pada kesempatan ini kita dapatkan satu riset artikel yang baik yang terbit di Australian and New Zealand Journal Statistic tahun 1999 yang berjudul Generalized Exponential Distribution. Nah, dalam riset artikel ini, kalau kita lihat riset artikel ini akan membandingkan suatu fungsi densitas peluang, 3 parameter. Di antaranya di sini adalah 3 parameter gamma distribution dan 3 parameter Weibull distribution. Akan dibandingkan katanya dengan menggunakan 3 parameter generalized exponential distribution terhadap data tertentu yang diberikan dalam riset artikel ini. Untuk dua fungsi densitas sebelumnya, yaitu 3 parameter gamma dan 3 parameter Weibull, telah dibahas di dalam Rado Institute. Silakan masuk ke Rado Institute, dapatkan tentang 3 parameter gamma distribution dan 3 parameter Weibull distribution. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melihat suatu fungsi densitas peluang seperti pada persamaan 2.2, ini merupakan persamaan 3 parameter generalized exponent. Jadi di sini ada 3 parameter yaitu alfa, lambda, dan nu dengan fungsi densitas seperti persamaan 2.2 dan fungsi kumulatif atau distribution function pada persamaan 2.1. Nah, dalam riset artikel ini juga diberikan bentuk dari log likelihood. Nah, jadi kalau sudah ada log likelihood-nya, seperti biasa akan kita gunakan R, terutama paket optim untuk menjalankan model atau log likelihood yang diberikan pada persamaan 51. Nah, dalam maksimum likelihood di sini diberikan parameter baru yaitu beta sama dengan 1 lambda. Karena di sini tujuannya adalah untuk simplicity. Untuk menyederhanakan bentuk suatu formula, maka ditimbulkan suatu parameter beta ya sama dengan 1 lambda. Jadi dalam menurunkan log likelihood, 1 lambda pada fungsi densitas peluang kita ganti dengan beta. Contoh misalnya alfa per lambda, maka diganti dengan alfa kali beta. Di sini juga eksponen min X kurang nu per lambda, maka diganti dengan min X kurang nu kali beta. Di sini juga eksponen min X kurang nu per lambda, maka diganti dengan eksponen min X kurang nu beta. Maka di sini akan menjadi suatu bentuk log likelihood yang sesuai dengan pada persamaan 5.1. Dalam riset artikel ini juga diberikan data, ada 23 data yang akan diberikan. Oke, datanya dapat dilihat. Lalu dengan menggunakan kaidah maksimum likelihood akan diperoleh beberapa parameter gamma, Weibull, dan generalized exponential. Jadi kalau kita lihat untuk gambaran data yang diberikan, maka yang terbaik adalah generalized exponential karena memiliki log likelihood yang lebih kecil. Jadi untuk lebih nyamannya melihat log likelihood ini dikasih aja tanda minus log likelihood sehingga yang minus ini akan menjadi positif. Nah, kebiasaan jurnal seperti itu, menggunakan minus log likelihood. Oke, jadi perbincangan dalam riset artikel ini sederhana saja, hanya mengungkap 23 data dengan menggunakan gamma 3 parameter, Weibull 3 parameter, dan gamma dan 3 parameter generalized exponent. Nah, kebiasaannya
selalu digunakan gamma 3 meter dan Weibull 3 meter, 3 parameter untuk kajian-kajian survival. Nah, dengan adanya distribusi yang kita bahas pada kesempatan kali ini, generalized exponential 3 parameter, terbukti bahwa dalam riset artikel ini gamma 3 parameter, Weibull 3 parameter ternyata tidak lebih baik dari 3 parameter generalized exponential. Maka dari itu, semakin sering kita melihat riset artikel, semakin dapat wawasan kita bahwa banyak lagi kombinasi-kombinasi model-model peluang yang perlu kita cermati, yang kita pahami, yang dapat memberikan hasil-hasil yang lebih baik daripada kebiasaan-kebiasaan datang digunakan. Nah, seperti biasa kita akan coba lihat R kita share, kita coba lihat R kita. Nah, ini R. Oke. Nah, seperti yang telah kita bahas pada kesempatan awal tadi, bahwa gamma 3 parameter telah kita bahas dalam Rado Institute, sehingga ini adalah log likelihood dari gamma 3 parameter. Sudah kita bahas dengan fungsi densitas gamma 3 parameter dan log likelihood 3 parameter. Jadi kalau saudara-saudara mau lihat log likelihood dari gamma 3 parameter, dapat kita buka ke sebelah kanan terus. Oke, ini adalah gamma 3 parameter log likelihoodnya. Sedangkan X adalah data 23 data yang digunakan dalam riset artikel yang baru kita bahas. Jadi ini adalah fungsi densitas gamma 3 meter, ini adalah log likelihood dari gamma 3 parameter. Nah, yang berikut ini adalah log likelihood dari Weibull 3 parameter. Jadi kalau mau kita lihat ke sebelah kanan, Weibull ini adalah log likelihood dari Weibull 3 parameter. Dan ini adalah optim, sama dengan gamma tadi. Ini adalah parameter, ini adalah fungsi densitas dari Weibull 3 parameter, ini log likelihoodnya. Nah, ini adalah log likelihood ini yang kita lihat dari riset artikel tadi. Ini adalah log likelihood dari generalized exponential. Jadi kalau kita lihat di sini, oke, ini kita lihat di sini 3 parameter untuk generalized exponential. Menggunakan optim dengan nilai awalnya alfa 4, beta 0,1 dan mu adalah 4. Oke? Jadi kalau mau kita lihat, ini adalah log likelihood seperti dalam riset artikel persamaan 5.1 dan ini adalah fungsi densitas seperti persamaan 2.2. Nah, kita coba jalankan semua program yang ada. Apakah program kita sukses jalan? Kita coba lihat. Oke, kita lihat seluruhnya. Oke, kita run. Kita lihat konsol, kita biarkan program kita jalan. Oke, ternyata jalan program kita. Jika ingin melihat parameter-parameter yang telah dijalankan seperti gamma 3 parameter, kita copy di sini M atau kita ketik saja mlex3. Nah, ini adalah gamma. Ini parameter 1, parameter 2, parameter 3. Lalu ada parameter untuk Weibull 3 parameter MLLEW. Ini adalah Weibull 3 parameter. Ini parameter 1, parameter 2, parameter 3, konvergennya 0. Artinya dia konvergen ke satu bilangan. Lalu berikutnya ada untuk MGE. Nah, ini adalah optim untuk parameter dari generalized exponential MGE. Nah, ini parameternya 4,2, 0,03, dan 4,252. Persis seperti riset artikel yang telah kita jalankan, konvergen kepada suatu bilangan tertentu. Konvergennya 0. Nah, setelah parameter dapat, kita lihat, kita gunakan kaidah grafik density plot, yaitu
mencoba menghampiri histogram data dengan fungsi-fungsi densitas yang ada. Dengan FG3 adalah gamma 3 parameter, dengan FEW adalah Weibull 3 parameter, FEG tadi adalah generalized exponential. Oke, kita coba jalankan. Oke, kita lihat. Nah, yang merah adalah gamma 3 parameter, yang biru adalah Weibull 3 parameter, yang hijau adalah generalized exponent. Jadi bentuknya hampir-hampir sama. Hampir-hampir sama bentuknya. Ini kalau kita gabungkan ketiga fungsi densitas ini, kalau coba kita gabungkan ketiga-tiganya, kita ingin melihat jangan-jangan tadi hasil tadi itu adalah fungsi yang sama. Tapi kalau kita gambarkan ketiga-tiganya dalam satu grafik, akan nampak di sini bahwa ketiga-tiganya itu memang hampir-hampir mirip. Merah untuk gamma 3 parameter, biru untuk Weibull 3 parameter, hijau untuk generalized exponent. Lalu kita akan gunakan kaidah numerik yaitu minus log likelihood. Kita coba lihat mana yang terkecil dari nilai log likelihood-nya. Kita ambil M log L, merupakan gabungan tadi log likelihood 3 gamma. Ini pakai tanda minus, kita mau menghilangkan minusnya. Weibull 3 parameter dan generalized exponent. Kasih tanda minus. Kita sebut namanya M log L. Kita runkan. Lalu kita lihat. Kita panggil M log L. Nah, di sini ketahuan bahwa memang yang terbaik, yang terkecil itu adalah log likelihood generalized exponent. Artinya, walaupun dia berbanding dengan gamma 3 parameter itu sedikit kali bedanya. Ini 0, beda hanya 0,02 saja bedanya. 0,02 malahan. Jadi walau bagaimanapun, kajian generalized exponential yang kita bahas pada kesempatan kali ini dapat menurunkan error atau meningkatkan kepersisan kebaikan model dari 23 data yang digunakan. Oke, saya rasa apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini sangat baik sekali ternyata. Itu makanya kita perlu terus melihat, membaca riset artikel, membuat programan, jalankan, bahas, dan seterusnya. Siapa tahu untuk data-data yang akan datang kita memerlukan fungsi-fungsi densitas seperti ini. Oke, Rado Yendra bersama Rado Institute undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.